Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube saya, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang subscribe channel YouTube saya doakan lulus diangkat P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas FR pada tanggal 7 Desember. Bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan soal P3K sebelumnya, silakan kunjungi daftar video saya, link kami letakkan di description box. Mari kita membahas bersama bahwasannya P3K telah dilaksanakan pada hari ini dan FR pun sudah beredar sangat luas. Kemudian di sini ada beberapa teman kita yang memberikan FR. Yang pertama adalah dari Pak Brown Sugar. Seperti janji, ku kasih tahu soal hari ini. Beliau alhamdulillah telah lulus P3K teknis PGSD dengan skor 320-an lebih, seperti itu. Seperti janjinya beliau memberikan FR. Tak lupa beliau pun memberikan saran. Mohon maaf sebelumnya di sini saya tidak jualan buku, tidak jualan bimbel dan lain sebagainya. Namun di sini beliau menyarankan PGSD masuk YouTube-nya Pak Andika juga. Coba tonton YouTube-nya beliau kepada Debin. Kemudian beliau meminta untuk masuk kepada YouTube Pak Andika. Karena menurut Pak Sugar Brown, pantau-pantau ada soal yang keluar dari YouTube Pak Andika. Di sini saya sendiri tidak mengenal siapa beliau Pak Brown Sugar. Beliau itu mendaftar di formasi mana dan lain sebagainya. Kami di sini hanya ternaungi oleh satu forum, yaitu forum grup CPNS dan P3K 2021. Seperti itu. Kemudian saya pun alhamdulillah cukup senang dalam grup tersebut pun kami memberikan semua video yang kami rilis dalam YouTube karena tidak tahu video mana yang dikatakan Pak Brown Sugar bahwasanya ada beberapa soal yang keluar dari YouTube saya. Di sini saya pun mengungkapkan terima kasih jika ingin belajar. Senang punya YouTube yang bisa membantu rekan apabila sampai lulus passing grade. Walaupun saya tidak tahu sekeras apa Pak Brown Sugar itu belajarnya. Semoga rekan-rekan semua bisa menyusul kesuksesan Pak Brown Sugar yang dianggap P3K tahun ini. Beliau pun berterima kasih. Amin. Terima kasih Pak Andika. Senang melihat teman-teman sudah lulus passing grade pada tahap 2 ini. Mari kita membahas FR. Soal nomor 1, FR terkait lambang negara. Soalnya, lambang negara Indonesia adalah A. Bendera merah putih, B. Garuda Pancasila, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Bhinneka Tunggal Ika, E. Presiden. Jawaban yang paling tepat adalah Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 2, FR terkait kerjasama ASEAN. Berikut ini merupakan kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. A. Adanya kerjasama ZOFAN, Zona of the Freedom and Neutrality, negara ASEAN. B. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN. C. Pengembangan kualitas sumber daya manusia. D. Dilaksanakan Asia Games setiap 2 tahun sekali. Kita ketahui bahwasannya bentuk kerjasama bidang politik ASEAN itu ada beberapa. Yang pertama adalah Defense Minister Meeting. 2. Pengiriman duta dan konsultan. 3. Perjanjian ekstradisi. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir. Dan yang terakhir, perjanjian kawasan damai bebas dan netral. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang A. Soal nomor 3. Penggunaan masker dalam mengurangi resiko penularan virus corona. Masker menghalangi virus maupun ke tubuh. Penggunaan masker harus menutupi hidung, mulut, dagu. Gunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus corona. Jenis paragraf tersebut adalah titik. A. Deskripsi. B. Eksposisi. C. Narasi. D. Persuasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Persuasi. Himbauan. Soal nomor 4. Terkait FR kekayaan budaya. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan adalah A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keamanan. Kita ketahui bahwasanya ada 7 unsur budaya secara universal. Yang pertama, sistem pengetahuan, 2 bahasa, 3 sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian,
sistem mata pencaharian, sistem religi, dan sistem kemasyarakatan. Sehingga yang dimaksud adalah yang C, bahasa dan kesenian. Bahasa itu di poin 2, kesenian itu di poin 4. Soal nomor 5, FR terkait teori belajar. Apabila ada seorang belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya, apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini menggunakan prinsip belajar dari titik-titik-titik. A. Shaping, B. Trial and error, C. Kondisional, D. Konseptual, E. Stimulus respon. Kita ketahui bahwasanya menurut Edward Thorndike, teori konektivisme atau dapat juga disebut dengan real and error learning, ciri-ciri belajarnya adalah 1. Ada motif pendorong aktivitas, 2. Ada berbagai respon terhadap situasi, 3. Ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, dan 4. Ada kemajuan reaksi mencapai tujuan. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang B. Soal nomor 6 terkait FR metode. Soal nomor 6 terkait FR metode belajar. Cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang guru menyapai mata pelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai merupakan A. Metode belajar, B. Model pembelajaran, C. Pendekatan pembelajaran, D. Evaluasi pembelajaran. Kita ketahui bahwasanya ditekankan adalah untuk mencapai suatu tujuan. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang metode pembelajaran adalah cara kerja sistematik yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif dalam mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Nomor 7, tugas lembaga negara. Pada pasal dan ayat berapakah yang menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon? Jawaban yang paling tepat adalah yang menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatakan bahwasanya presiden ialah orang Indonesia asli, akan tetapi di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwasanya calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang C. Nomor 8, FR daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka data buku tersebut yang paling tepat adalah yang titik-titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 9 terkait kesulitan belajar. Setiap individu tidak sama. Perbedaan individu itu menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga muncul perbedaan kemampuan peserta didik dalam memenuhi materi pembelajaran di kelas atau sering disebut sebagai kesulitan belajar. Ada banyak faktor penyebab kesulitan belajar. Salah satu penyebab kesulitan belajar siswa adalah inteligensi yang rendah dan terbatas. Penyebab kesulitan belajar tersebut digolong ke dalam faktor titik-titik-titik. A. Intelektual, B. Kondisi fisik, C. Sosial, D. Keluarga, E. Pemerintah. Kita ketahui bahwasanya kata kuncinya adalah inteligensi yang rendah dan terbatas, sehingga beberapa kesulitan belajar adalah faktor intelektual, adalah inteligensi yang rendah dan terbatas. Kedua, faktor kondisi fisik. Ketiga adalah faktor sosial, dan D adalah faktor keluarga. Jadi jawaban yang terkait dengan inteligensi yang paling rendah itu adalah yang A, intelektual. Soal nomor 10, FR terkait sistem pencernaan. Kelenjar saliva di dalam mulut berperan penting dalam pencernaan makanan. Antara lain di bawah ini kecuali A. Mengandung amilase untuk mencerna karbohidrat. B. Mengandung lendir untuk memudahkan makanan ditelan. C. Mengandung asam klorida untuk membunuh kuman. D. Membantu bentuk bola-bola asam sebelum ditelan. Kita ketahui bahwasanya di lambung itu terdapat pertama adalah HCl, 2 ada pepsin, 3 ada renin. Sehingga untuk poin yang C, mengandung asam klorida atau HCl itu sebenarnya ada di lambung. Dengan fungsi lambung adalah menghasilkan 3 tadi, HCl, pepsin, dan renin. Asam klorida diproduksi di lambung yang difungsikan untuk membuang ruangan lambung menjadi asam dan membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah yang C. Asam klorida itu di lambung. Soal nomor 11. Ciri pernapasan dada pada waktu inspirasi. A.
otot tulang rusuk berkontraksi dan otot rongga dada mengecil. B. Otot tulang rusuk berkontraksi dan otot rongga dada membesar. C. Otot tulang rusuk berkontraksi dan otot perut membesar. D. Otot tulang rusuk relaksasi dan otot dada membesar. E. Otot dada membesar dan perut mengecil. Jawabannya adalah inspirasi dada itu diawali dengan otot antar tulang rusuk, khususnya otot dalam itu berkontraksi. Kemudian rongga dada membesar itu menyebabkan volume udara di dalam paru-paru itu membesar. Jika volumenya membesar, maka tekanan akan mengecil. Jika tekanan di dalam paru-paru itu lebih rendah daripada di luar paru-paru, maka udara akan masuk. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 12 terkait jarak. Adi mengendarai sebuah motor dengan kecepatan 45 km per jam. Jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit adalah titik. A. 250, B. 500, C. 750, D. 1250 meter. Kita ketahui bahwasannya 45 km per jam sama dengan 12,5 meter per sekon. Sedangkan 1 menit itu adalah 60 sekon. Jika yang ditanya adalah jarak, S adalah V kali T. Berarti 12,5 dikali 60 menghasilkan angka 750 meter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 13 terkait kecepatan. Sebuah mobil menempuh 20 km dalam waktu 30 menit. Dapat dipastikan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan A. 10 km per jam, B. 20 km per jam, C. 40 km per jam, D. 60 km per jam. Kita ketahui bahwasanya rumus V adalah S per T, jarak dibagi waktu. Merupakan jarak adalah 20 km dengan waktunya 30 menit sama dengan setengah jam. Sehingga 20 dibagi setengah menghasilkan angka 40 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 14 terkait kinematika. Indra pergi ke toko buku berjarak 1,8 km dari rumahnya pukul 15. Agar Indra dapat sampai di toko buku pada pukul 15.30, ia harus mengayuh sepedanya dengan kecepatan A. 1 meter per sekon, B. 2 meter per sekon, C. 3 meter per sekon, D. 4 meter per sekon. Kita ketahui bahwasannya berjarak 1.800 meter dengan waktu antara jam 15.00 sampai 15.30 itu sama dengan 30 menit, itu sama dengan 1.800 sekon. Jika yang ditanyakan adalah kecepatan, berarti kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Berarti 1.800 dibagi 1.800 menghasilkan angka 1 meter per sekon. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 15 terkait FR hukum Newton. Sebuah mobil ditarik truk dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil adalah 600 kg, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah A. 200, B. 750, C. 1200, D. 1500. Kita ketahui bahwasanya rumus segitiga hukum Newton adalah FMA, di mana F sama dengan M kali A. Massanya adalah 2 dan percepatannya adalah 600 sehingga menghasilkan angka 1200 Newton. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Soal nomor 16 terkait FR gaya. Gaya adalah sesuatu yang dapat dikerjakan terhadap benda, dapat menyebabkan terjadinya perubahan A. Massa dan berat, B. Massa dan gerak, C. Wujud dan bentuk, D. Gerak dan bentuk, E. Massa dan volume. Kita ketahui bahwasanya benda bila dikenai gaya akan menyebabkan dua hal, yaitu berubah bentuk atau berubah arah. Sama halnya benda jika diberi kalor, jika dia tidak berubah suhu, maka dia akan berubah wujud. Seperti itu. Soal nomor 17 terkait FR usaha. Dua buah gaya masing-masing F1 10 Newton, F2 5 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada sebuah permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 5 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. A. 25 Joule, B. 50 Joule, C. 75 Joule, D. 100 Joule, E. 125 Joule. Kita ketahui bahwasanya usaha W dari kata work sama dengan F force.
forge dikali S, space. Sama dengan 5 ditambah 10 itu 15 dikali dengan S, space, perpindahan benda itu 5. Jadi 15 dikali 5 sehingga menghasilkan angka 75. Jawabannya yang C. Soal nomor 18, FR energi. Perhatikan daftar benda berikut ini. 1. Air. 2. Minyak tanah. 3. Angin. 4. Parafin. 5. Biogas. 6. Batu bara. 7. Cahaya. 5. Gas bumi. Sumber energi dari bahan fosil ditunjukkan oleh nomor titik, titik, titik. Kita ketahui bahwasanya bahan bakar fosil termasuk batu bara, minyak bumi, gas alam, minyak serpih, bitumen, pasir tar, dan minyak berat. Bahan bakar fosil merupakan salah satu bahan bakar yang mengandung karbon asam biologis. Energi ini ditentukan dalam gerak bumi dan dapat digunakan sebagai sumber energi. Kita ketahui bahwasanya jawaban yang paling tepat adalah B. Minyak tanah, parafin, batu bara, dan gas bumi. Soal nomor 19, FR energi mekanik. Sebuah mangga yang masanya 100 gram dilempar secara vertikal ke atas pada waktu ketinggian 10 meter dari permukaan tanah memiliki kecepatan 4 meter per sekon. Berapakah energi mekanik buah mangga pada saat tersebut jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? A. 6,8 Joule, B. 7,5 Joule, C. 8,4 Joule, D. 9,8 Joule, E. 10,8 Joule. Jawabannya adalah kita ketahui pada gambar bahwasanya EM, energi mekanik, sama dengan EP, energi potensial, ditambah EK, energi kinetik. Kita ketahui bahwasanya EP memiliki rumus MGH, massa, gravitasi, dan height, ketinggian, ditambah energi kinetik memiliki rumus setengah MV kuadrat. Setengah M itu massa, V itu dari kata velocity, artinya kecepatan, dikuadratkan. Sehingga menghasilkan angka 10,8 Joule. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 20, FR siklus hujan. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air adalah kecuali A. Membuang sampah pada tempatnya, B. Menggunakan air secara berlebihan dalam kegiatan sehari-hari, C. Membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan, D. Menggunakan daerah resepan air menjadi bangunan-bangunan lain. Kita ketahui bahwasanya berbagai macam kegiatan manusia yang merusak lingkungan dapat mempengaruhi siklus air seperti menebang hutan untuk industri, 2. Membakar hutan untuk perkebunan dan pemukiman, 3. Membangun perumahan, industri, dan perkantoran, 4. Buatan irigasi dan bendungan yang menyebabkan perubahan siklus air. Jadi jawaban yang paling tepat untuk kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air adalah yang kecuali adalah A. Membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih, sekian dari saya Andika Prasetya. Mohon bantuan subscribe agar saya semangat bikin konten pembahasan soal P3K. Bagi teman-teman yang subscribe channel YouTube saya doakan lulus P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Salam hangat dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.